Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Dani Septisna SPDI sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Islam Nurul Huda Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2022 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya? Ya. Oke, rekan sekalian, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada Regina selaku ketua murid untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Kami siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak sekalian, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di sini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu untuk mencari ilmu. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia maupun akhirat. Ya. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak coba absen dulu. Hari ini hadir semua ini? Hadir? Oke, hadir semua, alhamdulillah. Ya. Ya, anak sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan Guru. ya, kemarin sudah dibahas berkaitan dengan dalil-dalilnya dan juga makna yang terkandung di dalam dalil tersebut. Ada yang masih ingat dalil perintah berbakti kepada orang tua? Ya, boleh, silakan. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ya, di Quran Surat Al-Isra ayat 23. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Boleh, silakan. Makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yaitu yang pertama jangan berkata ah, yang kedua tidak boleh membentaknya, yang ketiga harus berkata lemah lembut, dan yang keempat mendoakannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa semuanya masih ingat ya. Nah, itu kemarin kita membahas berkaitan dengan dalil-dalilnya ya, yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua maupun kepada guru. Insya Allah hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi harus seperti apa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini ya. Apa maknanya? Bagaimana caranya, apa hikmahnya berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Nah, insya Allah kita bahas hari ini anak sekalian. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas minggu kemarin mungkin? Semuanya sudah paham ya? Ya, insya Allah ya. Kembali kita akan membahas berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pembelajaran hari ini, tujuan dari pembelajaran itu adalah peserta didik mampu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Ya, jadi kita harus yakin
bahwa hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua itu adalah bagian dari perintah agama. Ya, yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23 dan juga hadis terkait. Artinya nanti tujuan pembelajaran ini yang pada akhirnya nanti akan kita diskusikan berkaitan dengan model pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan problem based learning, ya, pembelajaran yang berbasis masalah. Kita analisis permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini. Baik sekalian, sebelum kita belajar, kita coba membaca Al-Quran dulu, ya. Ada yang tahu ini Quran surat apa? Quran surat Luqman. Ya, ini. Mari membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Ya, bareng-bareng kita bacanya ya. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, ada yang mau meneruskan ayat ke-14-nya? Silahkan. Ya, silahkan Devina diteruskan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayka ilayyal masir. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari apa yang dibacanya. Ya, nah ini luar biasa cara bacanya, sudah enak. Mudah-mudahan semuanya juga bisa mengikuti cara baca yang baik dan benar. Ya. Oke, kita bahas sedikit berkaitan dengan terjemah dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini, yang mana di sini artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Nah, ini adalah pembelajaran yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Ya, anak sekalian, ini ada video, kita coba nonton. Manusia yang paling berjasa untuk kita. Kasih sayangnya dalam menghadirkan dan merawat diri kita ini tidak akan bisa digantikan oleh apapun di dunia. Sudah menjadi hal yang wajib sebagai anak soleh menghormati kedua orang tua, tidak menyakiti hati mereka dari perkataan yang terucap atau perbuatan yang kita lakukan. Semua urusan di dunia akan mendapatkan kemudahan jika orang tua memberikan respon kepada kita. Dua orang tua yang selalu menyertai langkah kita di kehidupan ini merupakan sesuatu bentuk kasih sayang orang tua kepada diri kita. Namun sahabat beriman, ada beberapa anak yang tidak menghargai kasih sayang orang tuanya dan durhaka kepada mereka. Hal ini mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Ta'ala. Lalu azab apa saja yang diterima oleh anak durhaka kepada orang tuanya? Durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala.
Azab Allah sahabat beriman untuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun azab tersebut akan dirasakan saat masih hidup di dunia juga. Banyak dari kisah-kisah yang menceritakan azab yang diterima oleh anak durhaka selama di dunia. Ya anakku sekalian, barusan kita sudah menyaksikan tayangan videonya. Silahkan ada yang mau berkomentar tentang video barusan? Oke, silakan. Dari video barusan, saya memahami bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena seorang ibu telah mengandung selama 9 bulan, terus udah menyusui, melahirkan, baru menyusui selama kurang lebih 2 tahun, terus mengurus kita dari bayi sampai dewasa. Iya, boleh tepuk tangan dulu. Ya. Ada lagi yang mau berkomentar berkaitan dengan video barusan? Oke, silahkan. Ya, Saudari Fitri, silahkan disampaikan. Dari hadis tadi bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, karena itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan buat Fitri ya. Nah, ini ya bagus, ini 2 hal. Yang pertama, berbakti kepada orang tua ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga kenapa harus berbakti kepada ibu? Karena ibu itu sudah mengandung berapa bulan? 9. Terus setelah mengandung apa? Melahirkan. Melahirkan. Setelah melahirkan apa? Menyusui. Selama 2 2 tahun. Ya, setelah itu apa? Merawat. Ya, merawat kita dari bayi sampai kepada dewasa. Ya, menjadi sebab kita harus berbakti kepada orang tua. Oke, kita lanjutkan lagi anak sekalian. Mari kita mengenal hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Apa maknanya hormat dan patuh kepada orang tua itu? Nih, silakan. Ada yang mau membacanya? Carolina, silakan dibaca dulu. Ini apa maknanya? Hormat dan patuh dapat diartikan berbakti. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah bil al-walidain. Maksud berbakti menurut Al-Atsari adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal hormat dan patuh kepada orang tua berarti menghargai, takjim dan khidmat kepada kedua orang tua. Oke, jadi makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu diartikan sebagai berbakti. Itulah ya maknanya. Gitu. Ya, teruskan. Nah, kenapa sih seorang anak harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ya. Boleh dibacakan oleh Lisna, silahkan Lisna. 1. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang tua menjadi sebab adanya seorang anak. 3. Orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas. 4. Ibunya telah mengandung dan melahirkan dalam keadaan lemah. 5. Ayahnya yang mencari nafkah dengan susah payah untuk kebutuhan keluarganya. 6. Orang tua merawat anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. Yang terakhir, orang tua telah mendidiknya dan memberikan bekal kehidupan terbaik. Nah, ini adalah sebab-sebab kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, dari hal-hal ini haruslah menjadikan kita tergerak hati untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Ya, banyak sekali apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Makanya kita pahami apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada kita, maka itu harus menjadikan sebab kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, diteruskan dulu. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Boleh dibaca oleh Laila. Oke. 1. Mendengar nasihat dan melakukan
bertutur kata sopan dan bersikap santun kepada orang tua. 3. Membantu kedua orang tua di rumah atau di luar rumah. 4. Mendoakan kedua orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal. 5. Menjaga dan merawat orang tua. 6. Merendahkan diri di hadapan orang tua. 7. Apabila meninggal, rawat jenazahnya dengan baik. 8. Menziarahi makam kedua orang tua. Nah, inilah cara-cara kita untuk berbakti kepada orang tua, ya. Jadi dengarkan nasihat orang tua, ya. Terus jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang kasar kepada orang tua. Harus senantiasa sopan santun, ya. Membantu orang tua di rumah atau di luar rumah. Terus senantiasa mendoakan kedua orang tua, ya. Nah, terus saudara sekalian, di sini ada merendahkan diri di hadapan orang tua, ya. Kita senantiasa merendahkan diri di hadapan orang tua. Nanti kalau kalian sudah jadi orang sukses, banyak harta, punya jabatan, tetap kita harus merendahkan diri di hadapan orang tua. Jangan sampai kita merasa kaya, merasa jabatan kita tinggi, merasa ilmu kita banyak, lantas itu menjadikan kita sombong di hadapan orang tua. Itu tidak boleh, ya. Nah, nanti apabila orang tua kita meninggal, maka kitalah yang harus merawat jenazahnya, ya. Jangan sampai orang lain yang merawat jenazah orang tua kita, tetapi kita sibuk untuk menangisinya, ya. Kitalah yang harus merawat jenazahnya, senantiasa menziarahi makamnya, ya, untuk mendoakannya. Oke, yang kedua ini tentang hormat dan patuh kepada guru. Nah, apa sih maknanya hormat kepada guru ini? Silahkan bisa dibaca oleh Shirley. Ya, silakan Shirley dibaca. Pertama, hormat dan patuh pada guru yaitu sifat memuliakan dan takdim kepada guru. Kedua, guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan membentuk karakter peserta didik. Ketiga, Muhammad Atiyah Al-Abtashi menyampaikan dengan ulama, posisi ulama sendiri ditegaskan dalam Quran surat Al-Fatih ayat 28. Ya, berkaitan dengan dalil perintah untuk berbakti kepada guru atau hormat dan patuh kepada guru itu ada di Quran surat Fatir ayat 28, ya, yang mana Allah memposisikan ulama dengan sangat mulia, ya. Jadi guru itu juga diposisikan sebagai ulama, ya, dan ulama itu Allah posisikan dengan sangat mulia, maka kita harus memuliakan seorang guru, ya, karena mereka kata Muhammad Atiyah Al-Abrasi itu sama kedudukannya antara guru dengan ulama, ya. Paham sampai di sini? Paham, ya. Terima kasih. Berikutnya, nah ini adalah cara-cara seorang murid menghormati gurunya, ya. Yang pertama selalu 3S, ya. Senyum, salam, ya, saat bertemu. Terus berbicara sopan dan bersikap santun, dengarkan nasihat, jalankan amanahnya. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasanya. Selalu bersikap sabar apabila mendapati guru yang perangainya kasar, ya, atau keras. Merendahkan diri dan hormat di hadapan guru. Yang terakhir, selalu memperhatikan guru saat menjelaskan materi dan melaksanakan tugas yang diberikan, ya. Suka mengerjakan tugas? Ya, alhamdulillah. Ya, anakku sekalian, setelah kita melihat tayangan dan juga mendengarkan penjelasan ini, mari kita diskusikan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, kita coba diskusikan hal ini. Dan nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan hal ini. Ya, siap semuanya? Siap. Oke, sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD-nya, ya.
Ya, anak-anak sekalian, di dalam LKPD itu ada materi-materi yang sudah Bapak sampaikan itu sebagai bahan untuk mencari informasi juga boleh ya berkaitan dengan hal-hal yang ditanyakan di depan sini. Nah, silakan nanti setelah dibagi kelompok berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan kita diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Bapak tunjuk kelompoknya ya secara silang. Kelompok 1 itu dari bangkunya Devina sama bangkunya Laila ya. Oke, kelompok 2 dari bangkunya Ades sama bangkunya Novi. Kelompok 3 bangkunya Sherly dan bangkunya Vidya ya. Oke, silakan semuanya untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Anakku sekalian, untuk diskusinya silahkan semuanya mencari informasi bisa di buku, di LKPD ataupun di internet berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada ya. Nanti diskusikan dulu dalam kelompoknya. Setelah didiskusikan dalam kelompoknya dapat solusinya baru kita diskusikan sama-sama. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan ya. Pastikan semuanya mendapatkan atau kebagian tugas di dalam kelompoknya ya. Mungkin ada yang menulis, mencari informasi ataupun nanti yang mempresentasikan. Bisa kita mulai? Ya, silakan waktunya 10 menit untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan di depan. Ya, silakan. Kamu yang cari yang nulisnya ya? Tuh yang cari informasi dari internet. Iya, siap. Kamu cari dari video ini ya? Iya. Kamu yang nomor 1 aja. Dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam Al-Quran dan hadis. Jelaskan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kurang lebih. Makanya itu dalil. Tiga, dari anak itu cari dan jelaskan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam Al-Quran dan hadis. Cari dan itu nomor 2, bagaimana perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh. Ada nomor 7 nomor 3 nomor 4 ke nomor 5 barengan. Ya, sudah lagi ya. Pastikan nanti semuanya kebagian tugas-tugasnya masing-masing ya. Oh, dalilnya aja itu. Berarti dalil kepada gurunya. Sari nulis. Nanti aku presentasi. Siap. Googling. Apa makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Apa makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Makna berbakti kepada orang tua dan guru menurut Quraisy Shihab bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan. Sudah dapat informasinya? Sudah dapat. Bisa dicari di internet ya. Mendoakan orang tua. Mendoakan Sehingga mereka sedang berada di atas
kamu udah dapat jawaban yang keduanya. Jadi yang nomor 2 kan perilaku yang mencerminkan hormat kepada orang tua. Jadi yang pertama menjalankan semua perintah orang tua, kedua meminta restu atau izin kepada orang tua, ketiga mendoakan orang tua, keempat membantu orang tua. Kalau yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru yaitu memuliakannya, bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan, memberi salam apabila bertemu. Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah ya, sudah selesai diskusinya. Ini saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompoknya. Ya, mudah-mudahan hasil diskusinya itu bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan perwakilannya. Silakan disimak ya apa yang disampaikan. Nanti kita ada tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pertanyaan pertama yaitu carilah dan jelaskan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam Al-Quran. Dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru terdapat pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Kandungan dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Lalu nomor 2, bagaimana perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Yang pertama yaitu tata cara hormat kepada orang tua. 1. Senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua. 2. Mendengar nasihat dan melaksanakan amanah orang tua. 3. Bersikap sopan santun kepada orang tua. 4. Membantu kedua orang tua. 5. Mendoakan kedua orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal. 6. Menjaga dan merawat orang tua. 7. Merendahkan diri terhadap orang tua. 8. Apabila meninggal, rawat jenazahnya dengan baik. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa sudah sampaikan barusan, teman-teman sekalian. Kalian sudah menyimaknya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Boleh ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Gimana kalau misalnya orang tuanya itu jahat ke kita? Apa kitanya harus tetap hormat atau enggak gitu? Oke, ya bagaimana nih orang tua yang jahat? Silahkan jawab. Meskipun orang tua kita ataupun ibu kita jahat sama kita harus tetap hormat dan patuh kepada ibu, karena mau gimana pun juga seorang ibu yang udah ngelahirin kita, apalagi udah mengandung kita selama 9 bulan. Terus kalau misalkan orang tua kita kafir juga, kita harus tetap hormat dan sama patuh sama orang tua kita. Gitu. Gimana? Puas jawabannya? Puas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kembali buat mereka. Ya. Nah, gitu ya jawabannya. Jadi tetap saja harus hormat kepada orang tua meskipun orang tuanya jahat. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa ya apa yang bisa disampaikan. Alhamdulillah diskusinya sudah semua disampaikan. Mudah-mudahan dari diskusi barusan ini menjadikan pemahaman yang lebih buat kalian dan juga menjadikan bekal buat kalian untuk bisa mengamalkan berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, dari hasil diskusi barusan ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah didiskusikan? Ya, boleh silakan. Saya dapat menyimpulkan dari
meskipun orang tua kita galak, guru kita galak, karena bagaimanapun juga itu adalah orang tua yang baik. Oke, tepuk tangan buat. Nah, oke, terima kasih yang sudah memahami apa yang sudah didiskusikan barusan. Anakku sekalian, apabila nanti dalam kehidupan kita menemukan sesuatu yang tidak disenangi dari orang tua kita, maka jangan sampai mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua kita. Ya, kita tetap harus hormat kepada mereka. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan materi diskusi yang sudah dilaksanakan? Semuanya sudah paham? Kalau sudah memahami, silahkan kalian buka LKPD-nya, silahkan dikerjakan soal yang ada di LKPD-nya. Di halaman ketiga, berkaitan dengan uji pengetahuan. Ada singkap juga ya. Nah, itu silahkan diisi berkaitan dengan sikapnya, itu di checklist saja ya. Untuk yang lembar berikutnya itu mengisi soal pengetahuan ya, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh silahkan ditanyakan berkaitan dengan soalnya. Saya berdoa sebelum belajar. Sudah selesai untuk mengerjakan soalnya? Sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, silakan. Oh, boleh, silakan Datina. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sebagai anak dan sebagai siswa harus senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Oke, tepuk tangan buat Datina. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Tujuannya bagaimana kita mampu mengaplikasikan sebagai anak untuk hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ya, minggu depan insya Allah kita akan mempelajari masih berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, namun kaitannya dengan ketauhidan. Apakah tauhid seseorang semakin baik akan menjadikan dia semakin baik pula tentang baktinya kepada orang tua dan guru atau tidak? Nah, nanti kita pelajari. Silahkan sebelum kita belajar di minggu depan, kalian cari dulu informasinya, baca-baca dulu baik di buku ataupun internet, bagaimana kaitan antara ketauhidan dengan hormat dan patuh kepada orang tua maupun kepada guru. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi